Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku sahabat da'i yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berlomba untuk menggapai suatu kenikmatan dunia bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Betul? Betul. Kita telah menyaksikan banyak orang yang ingin harta, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah di zaman sekarang ini umat Islam telah berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawabannya adalah la, tidak. Mereka berlomba-lomba untuk memperkaya diri, mempercantik rupa, mengejar jabatan, dan lain sebagainya. Padahal perlu diketahui, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada mereka semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Setelah mendengar ayat tersebut, kita dapat mengambil hikmah yang berupa dua. Yang pertama, bahwasannya seluruh umat manusia menggunakan akal dan fikiran mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada mereka semua untuk selalu berbuat baik di dalam hidupnya. Sekecil apapun kebaikan yang telah diperoleh, maka akan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka semua pada yaumul qiyamah nanti. Lebih tepatnya di padang mahsyar, tempat di mana seluruh amalan umat manusia akan dihisap dan ditimbang. Dari hari tersebut diketahuilah siapakah yang akan mendapatkan amal yang banyak dan juga amal yang sedikit. Itulah dua kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW terdapat golongan orang yang kaya, sederhana, dan miskin. Suatu ketika, golongan yang miskin ini mendatangi Rasulullah SAW dengan keadaan bersedih, lantas mengatakan bahwasannya golongan yang kaya dan sederhana mampu untuk melakukan ibadah zakat dan sedekah, sedangkan golongan yang miskin tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu amalan
yang pahalanya senilai dengan ibadah zakat dan juga sedekah. Di antaranya adalah membaca kalimat subhanallah sebanyak 33 kali. Lantas alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar sebanyak 33 kali. Lalu yang terakhir adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita dapat mengambil kesimpulan dari kisah tersebut bahwasannya apapun kita dalam keadaan kondisi apapun, walau kita bukan orang kaya dan bukan seorang miliarder, kita bisa melakukan berbuat kebaikan dengan perbuatan hati dan lisan kita. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Santen duduhe klopo kupat jalur dawa semanten tausiah kula wonten lebat nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.